4441 Raja Sabre Api Hijau. Duan Lingtian tidak mengkhawatirkan keluarga dan teman-temannya karena kehadiran Huaner. Selain keluarga dan teman-temannya, dia adalah satu-satunya yang mengetahui keberadaan mereka. Bahkan tuannya, Feng Qingyang, tidak mengetahui keberadaan mereka. Karena itu, dia juga tidak khawatir tentang seseorang yang menemukan mereka dan menggunakannya untuk mengancamnya agar menyerahkan cairan dari sumber surgawi yang dia menangkan di medan perang alam dunia yang menentang dewa. Namun, tak lama kemudian, Duan Lingtian memikirkan masalah yang mengkhawatirkan. Kekuatan Huaner meningkat begitu cepat karena energi misterius itu, dan saya berspekulasi bahwa itu berasal dari pembangkit tenaga listrik tertinggi binatang buas yang kuat. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Pembangkit tenaga tertinggi binatang buas itu telah mengalami kesulitan besar untuk mengasuh Huaner, mungkin saja ada bahaya atau kondisi yang tersembunyi. Sungguh menakjubkan bahwa kekuatan Huaner telah meningkat pesat. Namun, jika spekulasinya benar, maka itu benar-benar mengkhawatirkan. Tidak ada yang datang secara gratis. Sekarang setelah dia mendapatkan kekuatan yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu, berapa harga yang harus dia bayar? Sebelum dia pergi, tidak ada yang salah, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Tanda seru, tidak peduli siapa itu, jika mereka berani menyakiti Huaner, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Duan Lingtian berpikir sendiri. Matanya berkilat dingin saat memikirkan kemungkinan bahaya tersembunyi di balik peningkatan kekuatan Huaner yang tiba-tiba dan cepat. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melindunginya sekarang kecuali dia adalah pembangkit kekuatan tertinggi dunia. Perhentian selanjutnya adalah Linket Solitary Realm. The Linket Solitary Realm adalah salah satu dari 36 alam di batas luar. Itu berdekatan dengan alam pasir suci, dan tidak seperti alam pasir suci yang berada di pinggiran batas luar, itu lebih dekat ke jantung batas luar. Itu juga lebih kuat dari alam pasir suci. Jumlah pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam soliter tertaut belum tentu lebih tinggi dari jumlah pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam pasir suci, bahkan mungkin lebih kecil. Namun, kekuatan mereka terletak pada kualitas, bukan kuantitas. Di alam pasir suci, hanya ada segelintir orang kuat seperti Qiming dan Situ Lei, tetapi di alam soliter tertaut, tidak kurang dari 10 pusat kekuatan tertinggi seperti Qiming dan Situ Lei. Selain itu, di Linket Solitary Realm, mereka yang berada di bawah ranah kekuatan tertinggi juga lebih kuat daripada mereka yang berada di alam pasir suci. Karena kedekatannya dengan jantung batas luar, kultivasi orang-orang di alam soliter terhubung lebih baik daripada orang-orang di alam pasir suci, yang berada di pinggiran alam pasir suci. Duan Lingtian tidak memiliki hal khusus untuk dilakukan di alam soliter tertaut. Itu hanyalah salah satu perhentian yang harus dia lakukan dalam perjalanan ke tujuannya, yang merupakan salah satu dari 3 alam di jantung batas luar. Pusat kekuatan sejati di batas luar sebagian besar berkumpul di 3 alam di jantung batas luar. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam lain biasanya akan pergi ke ketiga alam tersebut. 3 alam juga dikenal sebagai 3 alam suci besar dari batas luar. Ada 36 alam di batas luar. Ada 18 alam di pinggiran batas luar, dan sedikit lebih dekat ke pusat adalah 9 alam, termasuk alam tertaut-tertaut. Bahkan lebih dekat ke pusat adalah 6 alam lain, dan akhirnya, di tengah, ada 3 alam suci agung. Tujuan Duan Lingtian di batas luar adalah salah satu dari 3 alam suci agung. Ketiga alam ini diakui secara luas sebagai tempat dengan pertemuan yang paling kebetulan. Bahkan dikatakan bahwa tempat-tempat ini disukai oleh surga. Tujuanku adalah salah satu dari 3 alam suci agung. Mulai dari alam pasir suci, saya akan pergi ke alam soliter tertaut dan alam perkasa damai. Ini adalah rute terpendek ke tujuan saya. 36 alam, terutama 3 alam suci agung, penuh dengan bahaya. Namun, tidak ada alam yang dapat melampaui 3 alam suci agung dalam hal pertemuan dan peluang yang kebetulan. Ketiga alam tersebut memiliki banyak alam rahasia alam dan cobaan, dan yang paling penting, mereka memiliki harta tertinggi. Dikatakan bahwa mata air dewa, cairan yang saya peroleh, ditemukan di salah satu dari 3 alam suci agung. Duan Lingtian telah mengetahui hal ini dari pusat kekuatan tertinggi klan Xia di tanah persembahan surgawi. Pusat kekuatan tertinggi itu juga memberitahunya bahwa yang terbaik baginya adalah pergi ke salah satu dari 3 alam suci agung. Lagi pula,
Bahaya di alam lain tidak jauh lebih kecil dibandingkan dengan 3 alam suci agung, tetapi tidak banyak pertemuan, peluang, dan harta karun yang kebetulan ada di sana. Meskipun demikian, 3 alam suci besar masih merupakan alam yang paling berbahaya. Bagaimanapun, karena betapa berbahayanya alam ini, di dunia penentang dewa, hanya mereka yang berada di dalam dan di atas alam dewa tertinggi tingkat lanjut yang akan pergi ke batas luar. Menurut nenek moyang klan Xia, formasi transportasi di dunia penentang dewa secara langsung mengarah ke salah satu dari 3 alam suci besar. Ini karena dunia penentang dewa adalah dunia yang relatif kuat. Di sisi lain, formasi transportasi di dunia yang lebih lemah hanya akan membawa satu ke salah satu dari 33 alam, bukan 3 alam suci besar. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam. Sama seperti keberuntunganku, saya dipindahkan ke alam di pinggiran batas luar. Karena alasan ini, perjalanan saya ke 3 alam suci agung sedikit lebih lama. Di dunia penentang dewa, begitu seseorang menjadi dewa tertinggi yang maju, akan ada catatannya. Setelah itu, mereka akan dikirim ke batas luar untuk menjalankan tugas mereka di markas dunia menentang dewa di 3 alam suci besar. Beberapa orang tinggal lama di batas luar karena tugas mereka. Mereka yang telah menyelesaikan tugasnya juga dapat memilih untuk tinggal di batas luar. Swoosh! Kapal terbang yang membawa Duan Lingtian terbang ke barat laut dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan alam pasir suci menuju alam soliter tertaut. Duan Lingtian memejamkan mata dan berkultivasi di kapal saat pertempuran 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi terlintas di benaknya. Itu adalah pertempuran yang direkam dalam mutiara gambar terapung yang diberikan Situlei, Sein pedang bantalan surga, kepadanya. Salah satu dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi menggunakan artefak surgawi utama dan juga menggunakan penguasaan Dao, salah satu dari 4 Tao surga dan bumi. Meskipun hukumnya belum mencapai tahap terpenting, dia masih jauh lebih kuat daripada siapapun di bawah ranah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang pernah ditemui Duan Lingtian. Bahkan Duan Lingtian tidak berpikir dia bisa mengalahkannya. Jika aku harus menghadapinya, bahkan dengan sword Daoku yang jauh lebih kuat dari masteri Dao-nya, paling banyak, aku akan bisa bertarung imbang dengannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Adapun dewa tertinggi lainnya yang tak tertandingi, dia tidak menggunakan senjata apapun atau 4 Tao langit dan bumi. Dia hanya menggunakan hukum ruangnya, dan itu cukup untuk menekan lawannya. Ketika dewa tertinggi yang maju dan tak tertandingi yang memahami hukum ruang bergerak, ruang akan berguncang di belakangnya dan retakan spasial akan muncul. Hanya dengan satu pikiran, ruang di sekitar lawannya mulai terdistorsi, membentuk kekuatan menakutkan yang memenjarakan lawannya. Hanya dalam sekejap mata, dia mengalahkan lawannya. Sangat kuat, meskipun ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian melihat rekaman itu, dia masih terkejut dengan betapa kuatnya dewa tertinggi yang tak tertandingi, yang memahami hukum ruang angkasa. Itu hanya sesi sparring, jika itu adalah pertarungan hidup atau mati, lawan akan mati berkali-kali. Namun, karena itu hanya sesi sparring, dewa tertinggi yang tiada taranya tidak habis-habisan saat bertarung. Namun, itu masih sangat membantu Duan Lingtian. Mutiara gambar mengambang yang berisi pertempuran hidup atau mati antara dewa tertinggi yang tak tertandingi atau dewa tertinggi yang tak tertandingi dan proyeksi pembangkit tenaga tertinggi jauh lebih berharga. Duan Lingtian terus memutar ulang adegan pertempuran dari dewa tertinggi yang tak tertandingi yang memahami hukum ruang dalam pikirannya, mempelajari perubahan di ruang sekitarnya saat pihak lain bergerak. Dia samar-samar merasa seperti dia telah memahami sesuatu. Duan Lingtian begitu tenggelam dalam hal ini sehingga dia lupa waktu. Tidak sampai dia mendengar suara World Cleansing Divine Water, dia kembali ke akal sehatnya. Tian kecil, seseorang membuntutimu, kata World Cleansing Divine Water dengan sungguh-sungguh, sepertinya dia memiliki niat buruk. Duan Lingtian membuka matanya dan melihat sebuah titik hitam yang secara bertahap tumbuh semakin besar di bayangan cermin kapal terbang itu. Sesaat kemudian, dia melihat pihak lain adalah seorang pria berjubah hitam longgar. Api hijau membakar tubuh pihak lain, dan dia seperti pedang ketika dia terbang, seolah-olah dia akan membelah dunia menjadi 2. Hukum api, tapi dengan api hijau. Saya juga bisa merasakan saber Dao, Duan Lingtian bergumam pelan. Ketika pihak lain mendekat, Duan Lingtian menyipitkan matanya saat sosok orang yang baru sekali dia temui muncul di benaknya. Setelah mengenali pihak lain, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya klan Meng Kota Green Billow tidak berniat untuk membiarkan Li Feng,
pergi untuk menikahi Wang Luoyu. Saya khawatir satu-satunya orang yang dapat membuat Raja Saber Api Hijau secara pribadi mengambil tindakan adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng. 4442 melawan Raja Sabre Api Hijau. Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat dia melihat sosok seperti pedang di kejauhan. Dia berpikir, pembangkit tenaga tertinggi baru dari klan Meng tidak secara pribadi mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengirim Raja Saber Api Hijau. Sepertinya dia bahkan tidak mau repot berurusan denganku secara pribadi. Pihak lainnya adalah Tan Xiu Teng, Raja Sabre Api Hijau. Berdasarkan apa yang didengar Duan Lingtian dari para tamu pernikahan, Tan Xiu Teng paling kuat dari Wang Kui, pemimpin klan dari klan Wang. Tan Xiu Teng bukan tandingan dua tetua tertinggi dari klan Wang. Namun, jika Wang Kui menggunakan kartu truf yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di klan Wang, ada kemungkinan dia bisa bertarung imbang dengan Tan Xiu Teng. Namun, bahkan dengan kartu truf, Wang Kui masih bukan tandingan dua tetua tertinggi klannya. Pada saat ini, World Cleansing Divine Water bertanya dengan cemas, jika dia dikirim oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng, apakah menurut Anda pembangkit tenaga listrik tertinggi sedang menonton secara diam-diam? Jika Anda mengalahkan atau membunuh Raja Saber Api Hijau, apakah dia akan bergerak? Tanda seru. Duan Lingtian tersenyum tipis saat dia menjawab, Saudari Air, jika pembangkit tenaga listrik tertinggi ada di sini, menurutmu apakah dia akan membuang waktu dengan mengirim Tan Xiu Teng untuk menyerangku? Dia akan menyerang secara langsung. Dia pasti mengirim Tan Xiu Teng ke sini sendirian karena dia yakin Tan Xiu Teng bisa membunuhku. Mungkin, hanya setelah aku membunuh Tan Xiu Teng barulah dia menyadari bahwa dia harus secara pribadi bergerak untuk membunuhku. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran Duan Lingtian bahwa Tan Xiu Teng dikirim oleh Meng Yuzheng, tuan muda dari klan Meng. Lagi pula, di matanya, Meng Yuzheng hanyalah tuan muda yang tidak berguna. Tan Xiu Teng diperintahkan untuk menjaga Meng Yuzheng, tapi bukan berarti hanya karena Meng Yuzheng kesal, dia bisa memerintahkan Tan Xiu Teng untuk mengikuti Duan Lingtian sejauh ribuan mil dan membunuh Duan Lingtian. Juga jelas bagi Duan Lingtian bahwa Tan Xiu Teng telah lama menunggunya. Mungkin, Tan Xiu Teng tidak pernah pergi sama sekali dan sudah menunggu sejak 3 tahun lalu. Setelah mendengarkan Duan Lingtian, World Cleansing Divine Water juga menyadari bahwa dia telah membiarkan kekhawatirannya mengaburkan pikirannya. Dia berkata, kamu benar. Namun, Little Tian, meskipun Anda dapat membunuhnya, Anda harus menaklukkannya untuk saat ini. Jika kamu ingin membunuhnya, tunggu sampai kamu keluar dari Divine Sand Realm. Itu juga yang kupikirkan, kata Duan Lingtian dengan anggukan. Kemudian, dia terbang keluar dari kapal terbang. Setelah menyingkirkan kapal terbang, Duan Lingtian menyaksikan Tan Xiu Teng terbang dari kejauhan. Ketika Tan Xiu Teng tiba, ekspresi serius muncul di wajahnya yang tersembunyi saat dia menyadari bahwa Duan Lingtian telah menemukan kehadirannya. Dia bertanya-tanya apakah dia telah salah menilai situasi. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang melindungi Duan Lingtian dalam kegelapan? Atau apakah Duan Lingtian menemukannya sendiri? Jika demikian, apakah Duan Lingtian merasakan energinya atau apakah Duan Lingtian melihatnya? Duan Lingtian menatap pria berpakaian hitam di depannya dengan tenang saat dia berkata, Raja Saber Api Hijau, harus kukatakan, nama panggilanmu terdengar mengesankan, tapi kamu tidak berbeda dengan tikus pengecut. Sejak Duan Lingtian menemukan identitas Tan Xiu Teng merasa tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Dengan hanya berpikir, dia melepas penutup di wajahnya dengan energi surgawinya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, menyiapkan formasi. Sebentar lagi, penghalang cahaya besar muncul, mengisolasi mereka. Duan Lingtian mengangkat alis saat melihat rangkaian aksi Tan Xiu Teng. Apakah dia khawatir aku akan meminta bantuan? Di batas luar, komunikasi tidak semulus di dunia menentang dewa. Seseorang hanya bisa berkomunikasi dalam jarak tertentu. Pada jarak ini, Duan Lingtian, yang telah meninggalkan kota Fajar Biru, masih bisa menghubungi klan Wang. Duan Lingtian tersenyum dingin dan berkata, dengan melakukan ini, kamu tidak hanya memutuskan alat komunikasiku, tetapi kamu juga memotong milikmu, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Duan Lingtian, Tan Xiu Teng berkata dengan mengejek, Li Feng, berhentilah berakting. Apakah Anda pikir saya akan terintimidasi oleh tindakan Anda? Berat,
Aku tidak mudah dibodohi atau diintimidasi. Anda bahkan belum berusia 10.000 tahun. Jika aku, Tan Xiu Teng, tidak bisa mengalahkanmu, maka aku telah hidup sia-sia selama 70.000 tahun. Mengintimidasi Anda, Duan Lingtian sempat tercengang oleh kata-kata ini. Kemudian, senyum di wajahnya melebar saat dia berkata dengan dingin, kita lihat bagaimana perasaanmu setelah ini. Setelah itu, pedang 7 warna yang mempesona muncul di tangan Duan Lingtian. Itu adalah pedang indah 7 lubang yang telah berubah menjadi artefak dewa utama. Setelah Seven Orifices Exquisite Sword berubah menjadi artefak dewa utama setelah berhasil menyerap pecahan artefak dewa utama, Huanger, jiwa pedang, telah jatuh tertidur lelap. Begitu dia bangun, dia akan dapat berpisah dari pedang dan hidup mandiri. Untungnya, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan pedang karena itu sekarang menjadi artefak dewa utama. Artefak surgawi utama, tidak seperti artefak surgawi lainnya, sangat kuat dengan sendirinya. Swoosh! Suara siulan pedang terdengar di udara saat Duan Lingtian bergerak. Pada saat yang sama, energi dari hukum ruang melonjak dengan hebat. Kekuatannya yang tak terbatas tampaknya mampu menghancurkan dunia. Selanjutnya, fenomena hukum muncul di langit. Tan Xiu Teng tersenyum menghina saat melihat fenomena Duan Lingtian dari hukum ruang dan berkata, kamu bahkan belum genap 10.000 tahun, tapi hukum ruangmu mendekati bentuknya yang sempurna. Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya temui. Latar belakang Anda harus luar biasa. Tidak heran klan Wang sangat menghargai Anda dan tidak ragu untuk menyinggung klan Meng yang memiliki kekuatan tertinggi. Aduh, kamu sedang bermimpi jika menurutmu ini cukup untuk mengalahkanku. Begitu Tan Xiu Teng selesai berbicara, sinar pedang yang kuat meledak. Meskipun gerakannya biasa saja, dia memanipulasinya dengan sangat terampil. Pada saat yang sama, api hijau melonjak di langit, tampaknya mampu membakar dunia. Setelah itu, fenomena hukum yang menunjukkan hukum telah mencapai bentuknya yang sempurna muncul di langit. Swoosh, 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 swoosh. Semburan sinar pedang hijau, yang dijiwai oleh energi misterius, ditembakkan dengan ganas. Duan Lingtian, yang berdiri di tengah ruang beriak, menghadapi sinar pedang hijau dengan tenang. Tan Xiu Teng memegang pedang panjang yang menyilaukan yang memancarkan energi menakutkan di tangannya dan terus memancarkan sinar pedang hijau yang menakutkan sambil berkata, aku, Tan Xiu Teng, telah membunuh banyak keajaiban dalam hidupku, namun, ini yang pertama kali saya membunuh keajaiban luar biasa seperti Anda. Li Feng, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, bocah yang tidak berguna itu tidak akan menawarkan untuk meminjamkan saya Supreme Powerhouse Divinity tipe api. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan memberimu kematian yang cepat. Tan Xiu Teng berbicara dengan percaya diri dan tanpa rasa takut seolah-olah kemenangan sudah ada di tangannya. Menurutnya, Duan Lingtian tidak berbeda dengan ikan di atas talenan, menunggu untuk disembelih. 4443 kekuatan menghancurkan. Bocah yang tidak berguna. Keilahian pembangkit kekuatan tertinggi tipe api. Duan Lingtian sempat dikejutkan oleh kata-kata Tan Xiu Teng sebelum akhirnya menyadarinya. Pada saat yang sama, World Cleansing Divine Water berkata, Tian kecil, sepertinya kita salah menebak. Jelas sekarang bahwa Tan Xiu Teng tidak dikirim oleh Meng Tianfeng, pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng. Ternyata, dia dikirim oleh Meng Yuzheng. Jelas, Meng Yuzheng menyuapnya dengan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Secara alami, Duan Lingtian juga bisa menebaknya sekarang. Juga tidak sulit untuk mengetahui bahwa keilahian pembangkit kekuatan tertinggi tipe api Meng Yuzheng berasal dari Meng Tianfeng. Dia hanya bisa menghela nafas melihat bagaimana Meng Tianfeng menyayangi Meng Yuzheng. Sepertinya rumor Meng Tianfeng menganggap Meng Yuzheng sebagai yang paling penting di antara keturunannya memang benar. Tanda seru. Sesaat kemudian, pikiran Duan Lingtian beralih kembali ke Tan Xiu Teng. Jadi Raja Saber Api Hijau yang terkenal dari alam pasir suci hanya sekuat ini. Duan Lingtian tersenyum sedikit saat dia melihat Tan Xiu Teng yang sombong dan percaya diri. Setelah itu, dia mengacungkan pedang indah 7 lubang dan melemparkan pedang daunnya. Hanya dalam sekejap mata, suara siulan yang tajam dan jelas terdengar menggelegar di udara. Sinar pedang abu-abu melesat ke arah Tan Xiu Teng dan semburan sinar pedangnya, meninggalkan celah spasial di belakangnya. Meskipun pemahaman Duan Lingtian tentang hukum ruang tidak sedalam pemahaman Tan Xiu Teng tentang hukum api,
Sword Dao yang sangat kuat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Di sisi lain, Tan Xiuteng juga memahami Weapon Dao, dalam kasusnya, itu adalah Sabre Dao. Namun, Weapon Dao-nya jauh lebih rendah daripada Weapon Dao milik Duan Lingtian. Perbedaan antara Dao senjata mereka masing-masing seperti orang dewasa dan anak berusia 3 tahun. Ini tidak mengherankan karena bahkan Situ Lei, Sein pedang bantalan surga dan salah satu pembangkit tenaga tertinggi terkuat di alam pasir surgawi, terkesan dengan pedang Dao Duan Lingtian dan bahkan memperlakukan Duan Lingtian seperti seorang guru dalam hal pedang Dao. Sebaliknya, Situ Lei juga bertindak seperti guru bagi Duan Lingtian dalam aspek lain, dan Duan Lingtian belajar banyak darinya. Menurut pendapat Duan Lingtian, apa yang dia pelajari dari Situ Lei tidak kurang dari apa yang dipelajari Situ Lei darinya. Kamu tidak bisa menahan arus dengan sapu, kata Tan Xiuteng sambil mencibir saat melihat sinar pedang tunggal. Jelas, dia belum merasakan betapa menakutkan dan kuatnya pedang Dao Duan Lingtian. Meskipun demikian, dalam hati dia masih terkejut dengan kekuatan menakutkan Duan Lingtian. Duan Lingtian bahkan belum genap 10.000 tahun, tapi dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Berdasarkan pengetahuannya, tidak ada seorang pun, di masa lalu dan masa kini, di alam pasir suci yang memiliki kekuatan seperti itu ketika usianya belum genap 10.000 tahun. Tidak heran klan Wang menolak klan Meng demi dia, Tan Xiuteng bahkan lebih yakin sekarang bahwa Duan Lingtian berasal dari kekuatan yang sangat kuat di luar alam pasir suci. Sedikit rasa takut muncul di lubuk hatinya, tetapi dengan cepat ditekan oleh keserakahan dan niat membunuhnya. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Duan Lingtian hari ini. Itu bukan hanya demi keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Sekarang dia menyinggung Duan Lingtian, dia harus membunuh Duan Lingtian sekarang untuk mencegah Duan Lingtian membalas dendam di masa depan. Setelah melihat semburan sinar pedang, Duan Lingtian berkata dengan senyum menghina, sungguh mencolok. Setelah itu, Duan Lingtian mengayunkan pedang di tangannya. Hanya dengan satu gerakan, sinar pedang biasa tampak tumbuh lebih kuat, meninggalkan retakan yang lebih besar di belakangnya. Meskipun cahayanya tidak terlalu terang, suara siulan yang dihasilkannya saat bergerak sangat menggelegar. Dibandingkan dengan semburan sinar pedang tunggal terlihat sangat sederhana. Ledakan, begitu kekuatan bertabrakan, ekspresi percaya diri di wajah Tan Xiuteng langsung menghilang. Dia bisa merasakan kekuatan sinar pedang yang mengerikan. Terlepas dari hukum ruang yang belum mencapai bentuk sempurna, dia juga bisa merasakan pedang Dao. Energi dari pedang Dao seperti gelombang dahsyat, memukulinya berulang kali. Pada awalnya, Tan Xiuteng bisa menahannya sedikit. Namun, semakin sulit baginya untuk menolak. Wajahnya merah karena usaha yang dia lakukan, dan dia meraung, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dengan itu, dia akhirnya bisa menahan kekuatan sinar pedang. Sayangnya, pada saat berikutnya, Tan Xiuteng menemukan dua sosok yang menyerupai Duan Lingtian terbang ke arahnya dengan pedang di tangan mereka. Ekspresinya berubah drastis lagi. Sinar pedang bukan sejauh mana kekuatannya. Pada saat ini, hati Tan Xiuteng bergetar. Dia, yang merasa seperti berdiri di atas dunia sebelumnya, sekarang merasa seperti telah jatuh ke neraka. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia berpikir dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan, pedang Dao-nya bagaimana bisa begitu kuat. Saat ini, aku hanya bisa berharap dia tidak akan bisa mempertahankan sinar pedangnya terlalu lama. Tan Xiuteng tidak punya pilihan selain berurusan dengan dua doppelganger Duan Lingtian karena serangan langsung mereka. Meskipun doppelganger dari hukum ruang dan hukum waktu tidak sekuat Duan Lingtian, mereka masih memiliki setidaknya 60 hingga 70% dari kekuatannya. Karena Tan Xiuteng harus berurusan dengan dua doppelganger, dia dengan cepat kehilangan keuntungan yang dia peroleh dari kekuatan garis keturunannya yang membuatnya setara dengan sinar pedang. Sebentar lagi, sinar pedang Duan Lingtian menekannya lagi. Selain itu, bertentangan dengan harapannya, sepertinya Duan Lingtian tidak memiliki masalah mempertahankan sinar pedang, dan jelas bahwa sinar pedang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Dia terpaksa mundur berulang kali saat dia menangkis serangan. Tidak butuh waktu lama sebelum Tan Xiuteng kelelahan dan tidak bisa bertahan lagi. Wajahnya pucat ketika dia bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Band yang mengikat rambut Tan Xiuteng putus pada saat ini, dan rambutnya berkibar-kibar tertiup angin, membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Tan Xiuteng terus menatap Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya.
Dia tidak mengerti bagaimana Duan Lingtian bisa begitu kuat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di alam pasir suci, apakah itu di masa lalu atau sekarang, yang seperti Duan Lingtian. Sekarang, dia berpikir bahwa bahkan di seluruh batas luar dan dunia segudang, hanya ada sedikit orang yang sehebat Duan Lingtian. Mungkin, tidak ada orang seperti dia sama sekali di batas luar dan dunia segudang. Siapa kamu? Tan Xiuteng bertanya lagi saat keputusasaan bersinar di matanya. Dia terluka parah, tetapi lawannya sama sekali tidak terluka. Dia salah sebelumnya. Itu dia, bukan Duan Lingtian, yang seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembelih. Jika dia melarikan diri dengan sekuat tenaga pada awalnya, dia masih memiliki kesempatan, tetapi sekarang, dia terluka sehingga tidak mungkin dia melarikan diri. Dia tidak berdaya, dan dia tahu bahwa kematian sudah dekat. Sebelum kematiannya, dia sangat ingin tahu siapa Duan Lingtian itu. Lagi pula, Duan Lingtian bahkan belum berusia 10.000 tahun, tapi dia hampir sekuat dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu di batas luar dan dunia segudang. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya dari Myriad Worlds, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh sambil melambaikan tangannya. Hukum ruang menyapu, dengan cepat dan efektif menahan Tan Xiuteng. Itu juga mencegahnya menyembuhkan luka-lukanya. Dunia segudang, apakah Anda dari salah satu dari 3 dunia atas? Tan Xiuteng bertanya dengan terkejut, aku tidak percaya ada keajaiban sepertimu di sana. Kamu berasal dari 3 dunia atas yang mana? Hanya setelah Duan Lingtian datang ke batas luar, dia mengetahui bahwa 3 dunia terkuat dikenal sebagai 3 dunia atas. Myriad Worlds dibagi menjadi 3 dunia atas, 18 dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia penentang dewa tempat asal Duan Lingtian adalah salah satu dari 18 dunia tengah. Kamu terlalu banyak bicara, kata Duan Lingtian dengan sedikit ketidaksabaran. Kemudian, dia bertanya, kamu mengatakan bahwa Meng Yu Zeng mengirimmu untuk membunuhku. Artinya kamu sudah menunggu di Blue Dawn City selama 3 tahun. Apakah dia di Blue Dawn City juga atau dia kembali ke Green Billow City? Jika Meng Yu Zeng masih di kota Fajar Biru, mata Duan Lingtian bersinar dengan niat membunuh saat dia memikirkannya. Dia berpikir bahwa Meng Yu Zeng harus menganggap dirinya beruntung jika dia kembali ke Green Billow City. Dia kembali ke Green Billow City 3 tahun lalu, Tan Xiuteng menjawab, aku mengirimnya kembali ke Green Billow City 3 tahun lalu sebelum aku kembali ke Blue Dawn City untuk menunggumu meninggalkan Blue Dawn City. Ekspresi penyesalan muncul di wajah Tan Xiuteng sambil terus berkata, jika aku tahu kamu begitu kuat, aku tidak akan menyerangmu apapun yang terjadi. Aku tidak menyangka akan dibunuh oleh pemuda sepertimu yang bahkan belum genap 10.000 tahun. Tan Xiuteng telah memikirkan tentang kematiannya di masa lalu, dan dia telah memikirkan tentang cara dia akan mati. Dia pikir dia mungkin dibunuh oleh dewa tertinggi-tertinggi yang tiada taranya, pembangkit tenaga listrik tertinggi, atau bahkan kesengsaraan surgawi. Namun, bahkan dalam imajinasi terliarnya pun dia tidak membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan belum berusia 10.000 tahun. Setelah beberapa saat, ekspresi Tan Xiuteng mereda. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menerima nasibnya saat ini ketika dia berkata, namun, jika saya memikirkannya dari sudut lain, saya tidak akan mati sia-sia jika saya dibunuh oleh keajaiban yang menentang surga seperti Anda. Petik 2. Pada saat ini, Duan Lingtian yang baru saja berbicara dengan World Cleansing Divine Water menatap Tan Xiuteng dengan mata cerah dan bertanya, apa? Anda tidak ingin hidup lagi? Apakah Anda terburu-buru untuk mati? Hanya dalam sekejap mata, niat membunuh yang dipancarkan Duan Lingtian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 4444 memasukkan seorang pelayan. Hah? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Tan Xiuteng mengerutkan kening bingung. Kemudian, dia bertanya, Tuan, apakah ini berarti Anda berencana untuk melepaskan saya? Setelah Tan Xiuteng selesai berbicara, dia menertawakan dirinya sendiri karena tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Duan Lingtian menyelamatkannya? Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia tidak akan membiarkan seseorang yang mencoba membunuhnya. Lagi pula, tidak membunuh orang seperti itu sama saja dengan menciptakan masalah di masa depan untuk diri sendiri. Membiarkanmu pergi. Duan Lingtian tersenyum tipis dan berkata, saya tidak begitu murah hati terhadap orang yang berniat membunuh saya. Namun,
Jika Anda bersumpah atas sumpah darah gudang surga dan mengakui saya sebagai Tuan Anda dan menjadi pelayan saya akan mengampuni hidup Anda. Tanda seru tanda seru. Mendengar ini, Tan Siu Teng mencibir dan berkata, tidak mungkin. Saya akui bahwa saya lebih lemah dari Anda. Bahkan jika saya mati, saya akui bahwa saya kalah adil dan jujur. Namun, tidak mungkin bagiku untuk bersumpah setia padamu. Ada kontrak Tuan Pelayan khusus saat bersumpah pada sumpah darah gudang surga. Setelah mengucapkan sumpah, koneksi Tuan Pelayan akan terbentuk. Pada saat itu, hamba dapat menjadi abu selama tuannya menginginkannya menggunakan kekuatan yang mengatur langit dan bumi. Nak, mungkin, orang tuamu tidak pernah mengajarimu ini. Terkadang, orang dengan basis kultivasi kita lebih mementingkan martabat daripada kehidupan. Selain itu, bagaimana seseorang yang kehilangan kebebasannya dapat mengatasi cobaan iblis hatinya dan selamat dari kesengsaraan surgawi? Tan Siu Teng berkata dengan nada mengejek kepada pemuda di depannya. Menurut Tan Siu Teng, Duan Lingtian sedang bermimpi jika Duan Lingtian berpikir bahwa dia akan menjadi pelayannya. Benar-benar lelucon. Duan Lingtian hanyalah dewa tertinggi yang maju, yang diakui lebih kuat darinya. Bahkan jika Duan Lingtian adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi atau pembangkit tenaga listrik tertinggi, masih mustahil baginya untuk mengakui mereka sebagai tuannya dan menjadi pelayan mereka menggunakan sumpah darah gudang surga. Mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi akan baik-baik saja membuat sumpah seperti itu. Namun, bagi mereka yang berada di atau di atas alam dewa tertinggi, itu akan menarik ujian iblis hati selama kesengsaraan surgawi sekali dalam 1000 tahun, membuatnya hampir mustahil untuk bertahan hidup. Ini adalah cacat dari kontrak Tuan Pelayan dengan bersumpah pada sumpah darah gudang surga. Dengan demikian, banyak dari mereka di bawah ranah dewa tertinggi yang telah bersumpah pada sumpah darah gudang surga tidak berani masuk ke ranah dewa tertinggi bahkan jika mereka mampu melakukannya, kecuali jika Tuan mereka mengambil inisiatif untuk meniadakan sumpah darah Heavenfall. Kalau tidak, mereka hampir pasti akan mati ketika mereka menghadapi kesengsaraan surgawi mereka. Kamu pikir aku menyadarinya? Duan Lingtian melirik Tan Siu Teng dengan acuh tak acuh saat dia berkata, aku belum menyelesaikan kata-kataku. Ya, saya meminta untuk membuat kontrak Tuan Pelayan dengan bersumpah pada sumpah darah gudang surga, tetapi saya tidak meminta Anda untuk membuat kontrak seumur hidup dengan saya. Kontrak akan berlangsung hingga 1 tahun sebelum kesengsaraan surgawi Anda tiba. Ini sama sekali tidak akan memengaruhi peluang Anda untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Saya menjamin bahwa saya tidak akan membunuh Anda setelah itu. Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda dan Anda memiliki 1 tahun untuk mempersiapkan kesengsaraan surgawi Anda. Tan Siu Teng tertegun mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, senyum mengejek di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Matanya berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika Duan Lingtian mengatakan yang sebenarnya, maka Tan Siu Teng tidak menolaknya. Lagi pula, alasan mengapa mereka yang berada di alam dewa tertinggi lebih baik mati daripada membuat kontrak Tuan Pelayan dan bersumpah atas sumpah darah gudang surga adalah karena kepastian kematian saat menghadapi kesengsaraan surgawi. Namun, jika kontrak diakhiri setahun sebelum kesengsaraan surgawinya seperti yang disarankan Duan Lingtian, itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Apalagi jika dia setuju untuk membuat kontrak ini, nyawanya juga akan selamat. Dia sekarang memiliki 2 pilihan, setuju untuk menjadi pelayan selama ratusan tahun dan hidupnya akan diselamatkan atau tidak setuju dan mati. Dia tahu bahwa kebanyakan orang akan memilih yang pertama. Tentu saja, jawab Duan Lingtian tanpa ekspresi, dengan kekuatanmu, apakah aku perlu membohongimu? Saya hanya menyarankan ini karena saya baru saja meninggalkan dunia segudang dan datang ke batas luar belum lama ini, dan saya tidak terbiasa dengan tempat ini. Setelah Anda membantu saya membiasakan diri dengan batas luar, menurut Anda apakah Anda masih berguna bagi saya? Pada saat itu, memilikimu bersamaku hanya akan menjadi beban. Meskipun ekspresi Tan Siu Teng memburuk ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian di akhir, dia tahu bahwa Duan Lingtian tidak berbohong. Jika Duan Lingtian akrab dengan batas luar, Duan Lingtian benar-benar tidak akan berguna baginya, lawan yang kalah, sama sekali. Duan Lingtian terus berkata, selain membantu saya membiasakan diri dengan batas luar, ada juga satu hal yang saya ingin Anda lakukan. Saya ingin Anda memancing Meng Yu Zeng keluar. Jangan khawatir, Anda tidak perlu membunuhnya.
Saya akan melakukannya sendiri. Ekspresi Tan Xiuteng membeku sebentar ketika Duan Lingtian berkata bahwa dia memancing Meng Yuzheng keluar. Namun, ekspresinya mereda dan dia menghela nafas lega ketika Duan Lingtian segera mengatakan dia tidak harus membunuh Meng Yuzheng. Lagi pula, membunuh Meng Yuzheng, keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, bukanlah masalah sepele. Tidak apa-apa jika pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak peduli. Namun, jika pembangkit tenaga listrik tertinggi menginginkannya, dia dapat melacak kembali ke tempat kematian keturunannya dengan darahnya yang dapat membantunya menemukan pelakunya. Mungkin, orang lain tidak tahu betapa pentingnya Meng Yuzheng bagi Meng Tianfeng, pembangkit tenaga listrik tertinggi baru dari klan Meng kota Green Billow, tetapi Tan Xiuteng, yang melayani Meng Tianfeng, berbeda. Jika Meng Tianfeng hanya memperlakukan Meng Yuzheng seperti keturunan biasa, bagaimana bisa Meng Tianfeng memberi Meng Yuzheng keilahian pembangkit kekuatan tertinggi? Ketika Tan Xiuteng pertama kali mendengar bahwa Duan Lingtian ingin dia memancing Meng Yuzheng keluar dari klan Meng, dia yakin Duan Lingtian ingin dia membunuh Meng Yuzheng juga. Namun, meski dia ragu-ragu, dia mempertimbangkan untuk setuju untuk bertahan hidup sekarang. Dia bahkan berpikir bahwa setelah dia membunuh Meng Yuzheng, dia akan meninggalkan alam pasir suci dengan orang di depannya, mungkin, Meng Tianfeng tidak akan bisa melacaknya. Selain itu, jika dia membunuh Meng Yuzheng, dia tahu bahwa Duan Lingtian tidak akan membiarkan Meng Tianfeng menemukannya dengan mudah. Lagi pula, jika Meng Tianfeng menemukannya, tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah dalangnya. Pada saat itu, Meng Tianfeng pasti akan membunuh Duan Lingtian juga. Meskipun demikian, Tan Xiuteng sangat senang ketika mendengar bahwa dia tidak harus membunuh Meng Yuzheng dan hanya harus memancing Meng Yuzheng keluar, yang merupakan masalah sepele. Dia merasakan beban di pundaknya segera menghilang. Akhirnya, Tan Xiuteng menatap Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah. Karena saya tidak harus membunuhnya, saya tidak punya masalah dengan ini. Jika hanya itu, aku akan bersumpah demi sumpah darah Vault Surga sekarang." "Baiklah," kata Duan Lingtian acuh tak acuh dengan anggukan. Setelah itu, Tan Xiuteng bersumpah pada sumpah darah Heaven Vault dan membuat kontrak tuan pelayan dengan Duan Lingtian. Namun, ketika dia membuat kontrak, dia akhirnya menemukan bahwa nama orang di depannya bukanlah Li Feng, melainkan Duan Lingtian. Dia sangat terkejut. Namanya Duan Lingtian, jadi Li Feng adalah nama palsu. Namun, Tan Xiuteng dengan cepat pulih dan berpikir bahwa wajar jika Duan Lingtian menggunakan nama palsu. Menurutnya, Duan Lingtian perlu menyembunyikan identitas aslinya untuk menghindari bahaya. Lagi pula, siapa yang tahu jika kekuatan lain dari Myriad Worlds akan mencoba membunuhnya setelah dia meninggalkan perlindungan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia tempat dia berasal. Sejak Duan Lingtian datang ke batas luar untuk berkultivasi, Duan Lingtian secara alami tidak memiliki perlindungan apapun. Lagi pula, jika Duan Lingtian terus dilindungi, bagaimana dia bisa tumbuh lebih kuat? Pisau perlu diasah, tidak mungkin tumbuh lebih kuat jika seseorang terus-menerus dimanja dan dilindungi. Di masa lalu, orang-orang terkuat di 3 dunia besar juga mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka masih muda dan menghadapi segala macam bahaya. Pengalaman mereka berkontribusi pada kekuatan dan status mereka saat ini. Tidak mungkin bagi seseorang untuk diam-diam melindunginya sekarang, jika dia terlalu dilindungi, dia tidak akan mampu mencapai banyak hal pada usia ini. Setelah Tan Xiuteng menyelesaikan kontrak tuan pelayan dan bersumpah pada sumpah darah gudang surga, sebuah fenomena muncul sebentar di langit. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia merasakan hubungan antara dia dan Duan Lingtian. Dia melakukan kesalahan ceroboh yang mengakibatkan dia menjadi pelayan selama ratusan tahun. Jika dia bisa memutar kembali waktu, dia pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Saat ini, Duan Lingtian melirik Tan Xiuteng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo pergi. Bawa aku ke Green Billow City." Duan Lingtian juga bisa merasakan hubungannya dengan Tan Xiuteng. Perasaan itu halus, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia sekarang memegang nyawa Tan Xiuteng di tangannya. Hanya dengan satu pemikiran, dia bisa membunuh Tan Xiuteng. Mustahil bagi Tan Xiuteng untuk melarikan diri darinya sampai kontrak berakhir. Pembatasan dalam kontrak tuan pelayan ini benar-benar menakutkan, itu bagus. Itu berarti bahwa saya tidak perlu khawatir tentang dia main-main. Pada saat yang sama, saya juga bisa membiarkan dia menangani semua masalah sepele,
pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Nyatanya, World Cleansing Divine Water adalah orang yang menyarankan menjadikan Tan Siu Teng sebagai pelayannya. Setelah mendengarkannya, dia menemukan bahwa dia setuju dengannya. Tidak hanya dia dapat dengan cepat membiasakan diri dengan batas luar dan meminta seseorang menangani hal-hal sepele untuknya, tetapi dia juga dapat memikat Meng Yuzheng, yang menginginkan hidupnya, keluar dari klan Meng. Dia hanya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sebagai gantinya, Duan Lingtian sama sekali tidak keberatan menyelamatkan nyawa Tan Siu Teng. Lagi pula, ketika tiba saatnya, Tan Siu Teng hanya mengikuti perintah Meng Yuzheng. Dia tidak akan membentuk iblis hati dan memengaruhi peluangnya untuk selamat dari kesengsaraan surgawi jika dia menyelamatkan Tan Siu Teng dan membunuh Meng Yuzheng. Ya, tuanku, kata Tan Siu Teng dengan hormat. Tidak apa-apa, sebut saja saya sebagai Tuan Muda, kata Duan Lingtian dengan lambaian tangannya. Ya, Tuan Muda, kata Tan Siu Teng dengan hormat. Kemudian, dia mengeluarkan kapal terbangnya dan memberi isyarat agar Duan Lingtian naik ke kapal terbang terlebih dahulu sebelum dia mengarahkan kapal terbang ke arah Green Billow City. Saat Tan Siu Teng mengemudikan kapal terbang, pikirannya mulai mengembara. Dia tahu bahwa Duan Lingtian menyelamatkannya karena dia bukanlah dalang sebenarnya di balik upaya pembunuhannya. Kemudian, dia memikirkan Meng Yuzheng. Anak itu pasti akan ketakutan setengah mati nanti. Dia pasti akan menyesali perbuatannya. 4445 Meng Yuzheng. Tan Siu Teng hampir saja menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dia secara alami dapat memahami pikiran Duan Lingtian. Dengan basis kultivasi mereka harus mempertimbangkan tindakan mereka sepanjang waktu untuk menghindari pembentukan iblis hati, yang akan memengaruhi peluang mereka untuk bertahan hidup selama kesengsaraan surgawi. Tan Siu Teng tahu bahwa jika dia tidak diperintahkan oleh Meng Yuzheng dan dengan tulus memendam niat untuk membunuh Duan Lingtian, kemungkinan besar Duan Lingtian akan membunuhnya. Akan baik-baik saja jika Duan Lingtian berpikiran terbuka. Jika tidak, Duan Lingtian harus membunuhnya agar dia tidak membentuk iblis hati yang akan memengaruhi kesengsaraan surgawinya. Untungnya, saya hanya diperintahkan untuk membunuhnya, pikir Tan Siu Teng dalam hati sambil menghela napas lega. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya saat memikirkan Meng Yuzheng. Dia tahu bahwa Meng Yuzheng akan segera mati. Tanda seru, kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menargetkannya. Anda tidak hanya menghancurkan hidup saya, tetapi Anda juga menghancurkan hidup Anda sendiri. Namun, untungnya, saya berhasil bertahan. Namun, saya tidak akan bisa mengatakan hal yang sama untuk Anda. Sementara itu, Duan Lingtian berkultivasi tanpa khawatir di kapal terbang Tan Siu Teng. Dia tentu saja tidak khawatir tentang Tan Siu Teng yang bermain trik sekarang karena mereka memiliki kontrak tuan pelayan di antara mereka. Meskipun Tan Siu Teng pernah melayani Meng Tianfeng, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kesetiaan Tan Siu Teng. Bahkan jika Meng Tianfeng kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan batasan kontrak tuan pelayan. Lagi pula, dia akan bisa merasakannya jika Tan Siu Teng memendam niat jahat padanya, dan dia benar-benar bisa membunuh Tan Siu Teng hanya dengan pikiran. Di klan Meng di Green Billow City. Sejak Meng Yuzheng kembali dari Blue Dawn City, dia mengalami depresi, memikirkan hal-hal yang terjadi di klan Wang. Tidak hanya dia dipermalukan oleh menantu baru dari klan Wang, tetapi dia juga dipermalukan di depan begitu banyak tokoh terkemuka di alam pasir suci. Selain itu, dia juga ditegur oleh leluhur klan Meng karena menantu baru klan Meng. Dengan semua hal ini, kebenciannya terhadap Li Feng semakin kuat. Sudah 3 tahun, jangan bilang Li Feng sama sekali tidak meninggalkan klan Wang atau kota Fajar Biru. Selama 3 tahun terakhir, Meng Yuzheng tidak dapat mengingat berapa kali dia melayang di langit di atas perkebunan klan Meng, melihat ke arah kota Fajar Biru dan berbicara sendiri. Merasa yakin dengan spekulasinya, Meng Yuzheng bergumam pelan, jika Li Feng memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi yang melindunginya saat dia meninggalkan klan Wang, itu berarti Tan Siu Teng tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Jika itu terjadi, Tan Siu Teng akan kembali dan memberitahu saya tentang hal ini. Karena Tan Siu Teng belum kembali, itu berarti Li Feng sama sekali tidak meninggalkan klan Wang dan kota Fajar Biru. Seperti biasa, setelah berbicara sendiri beberapa saat, Meng Yuzheng bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk berkultivasi.
Terlepas dari suasana hatinya, dia secara alami tidak lupa berkultivasi. Namun, harus dikatakan bahwa kemajuannya selama 3 tahun terakhir tidak baik. Ketika dia berkultivasi, Li Feng akan muncul di benaknya seolah-olah Li Feng mengejek ketidakmampuannya. Itu juga mengingatkannya bahwa dia tidak sebaik Li Feng, bahwa dia gagal menikahi Wang Luoyu, bahwa dia dipandang rendah oleh klan Wang, dan leluhurnya juga tidak memihaknya. Dia tahu bahwa dia akan membentuk hati iblis dari ini dan mencoba menahan pikirannya, tapi itu sia-sia. Sejak dia masih muda, ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemunduran dan penghinaan seperti itu. Dia sangat membenci Li Feng, sehingga orang akan berpikir, Li Feng telah membunuh ayahnya. Jika Li Feng tidak mati, aku khawatir aku akan terluka selama kesengsaraan surgawi yang akan datang karena iblis hati, pikir Meng Yu Zeng pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia sama sekali tidak khawatir tentang kesengsaraan surgawinya, dia bahkan yakin dia akan mampu bertahan sepenuhnya tanpa cedera. Namun, sekarang dia yakin dia akan membentuk iblis hati, dia tidak yakin dia akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi. Satu-satunya harapannya sekarang adalah membunuh Li Feng untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, Tuan Muda Meng, saat Meng Yu Zeng menghela nafas kecewa dan hendak pergi, dia tiba-tiba menerima transmisi suara. Matanya langsung berbinar. Pihak lain tidak lain adalah Tan Siu Teng, Raja Saber Api Hijau, yang telah dia tunggu-tunggu selama 3 tahun. Dalam keadaan normal, Meng Yu Zeng tahu bahwa Tan Siu Teng bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Satu-satunya alasan Tan Siu Teng menemaninya ke kota Fajar Biru adalah karena perintah Meng Tianfeng, leluhur klan Meng. Lagi pula, Tan Siu Teng melayani Meng Tianfeng. Meng Yu Zeng juga tahu bahwa Tan Siu Teng hanya setuju untuk tinggal di Blue Dawn City dan mencari kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian karena dia berkata bahwa dia akan meminjamkan Tan Siu Teng keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Kalau tidak, bagaimana orang seperti Tan Siu Teng bisa mendengarkan perintahnya? Meng Yu Zeng hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat menanggapi pesan Tan Siu Teng. Paman Tan, apakah kamu berhasil membunuh Li Feng? Tan Siu Teng tidak menjawab pertanyaan Meng Yu Zeng. Sebaliknya, dia berkata, Tuan Muda Meng, jika Anda ingin tahu jawabannya, temui saya beberapa ribu mil di selatan kota. Pada saat itu, saya akan menyerahkan mutiara gambar terapung kepada Anda. Sebagai gantinya, Anda akan meminjamkan saya keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Aku tahu kamu telah bersumpah demi sumpah darah gudang surga bahwa kamu akan meminjamkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi setelah aku menyelesaikan tugasku. Namun, saya khawatir jika pertukaran kita terjadi di kota, leluhur Anda mungkin akan diberitahu dan menghentikan pertukaran tersebut. Dia bahkan mungkin menyita keilahian pembangkit kekuatan tertinggi darimu saat itu. Meng Yu Zeng sama sekali tidak meragukan Tan Siu Teng. Dia dengan cepat berkata, saya mengerti kekhawatiran Anda, Paman Tan. Anda mengatakan beberapa ribu mil di selatan kota, bukan? Aku sedang dalam perjalanan sekarang. Meng Yu Zeng putus asa dan tidak sabar untuk mendapatkan mutiara gambar mengambang yang merekam Tan Siu Teng membunuh Li Feng. Dengan Floating Image Pearl, dia akan mampu menghentikan pembentukan Heart Devil. Faktanya, Meng Yu Zeng tidak akan terlalu meragukan Tan Siu Teng jika Tan Siu Teng mengatakan bahwa dia telah membunuh Duan Lingtian. Namun, untuk amannya, dia menginginkan bukti, dan dia perlu menonton rekaman Tan Siu Teng yang membunuh Li Feng. Itu tidak hanya untuk menghentikan Heart Devil dari pembentukan, tetapi dia juga ingin menontonnya karena dia tahu dia akan mendapatkan kesenangan dari menonton Li Feng mati. Li Feng, pada akhirnya, kamu bukan tandinganku, gumam Meng Yu Zeng pada dirinya sendiri sambil mengejek sebelum dia terbang ke selatan menuju tempat pertemuan yang telah disepakati dengan kecepatan tinggi, meninggalkan klan Meng. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dari klan Meng, dia tidak merasa perlu membawa orang lain bersamanya dan pergi sendirian. Menurutnya, tidak ada bahayanya pergi sendirian. Lagi pula, dalam jarak 100.000 mil dari Green Billow City, hanya ada sedikit orang yang tidak mengenalnya, yang paling menonjol di antara generasi muda di klan Meng. Karena statusnya, bahkan mereka yang lebih kuat darinya pun tidak berani memprovokasi dia. Dari awal hingga akhir, sama sekali tidak terlintas dalam pikiran Meng Yu Zeng bahwa Tan Siu Teng akan menipunya. Lagi pula, jika Tan Siu Teng ingin menyakitinya, Tan Siu Teng memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya selama perjalanan mereka ke kota Fajar Biru, ke sana kemari.
Tan Xiuteng tidak perlu menunggu sampai sekarang. Selain itu, bahkan setelah Tan Xiuteng mengetahui bahwa dia memiliki keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, Tan Xiuteng tidak bergerak sama sekali selama perjalanan mereka kembali ke Green Billow City meskipun dia tidak ditemani oleh Meng Tianfeng. Saat itu, dia pergi dengan beberapa anggota klan Meng sementara Meng Tianfeng pergi sendiri. Jika Tan Xiuteng ingin mencelakainya saat itu, kesuksesan Tan Xiuteng hampir bisa dipastikan. Beberapa ribu mil di selatan Green Billow City, selain hamparan pegunungan dan pasir kuning yang tak berujung, tidak ada tanaman sama sekali. Seolah-olah tanaman dilarang tumbuh di tempat ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya duduk bersila di udara dengan mata terpejam. Pada saat yang sama, api hijau samar menari-nari di sekujur tubuhnya, terkadang tampak seperti pedang. Terlepas dari cincin spasial yang dia pakai di jarinya, ada token besar dan berat yang tergantung di pinggangnya. Jika ada pandai besi yang terampil, dia akan dapat merasakan sedikit fluktuasi dari token, dan dia akan dapat mengetahui bahwa token tersebut adalah artefak spasial. Pada saat ini, pria parubaya, Tan Xiuteng, memproyeksikan suaranya ke token dan berkata, "Tuan muda, kesadaran surgawi saya merasakan bahwa Meng Yu Zeng akan segera tiba. Dia datang sendirian. Saya yakin dia tidak curiga atau meragukan apapun. Lagi pula, dalam pikirannya, jika saya ingin menyakitinya, saya punya banyak kesempatan untuk melakukannya 3 tahun lalu. Selain itu, dia tidak takut siapapun akan mencari masalah dengannya di area ini, saya bisa merasakan bahwa dia sedang terburu-buru. Jelas bahwa dia tidak sabar untuk mendapatkan mutiara gambar terapung yang konon berisi rekaman kematianmu." Duan Lingtian, yang berada di artefak spasial, menanggapi dengan acuh tak acuh ketika mendengar kata-kata Tan Xiuteng. Nyatanya, akan lebih nyaman jika Duan Lingtian bersembunyi di dunia kecil Tan Xiuteng. Namun, tidak apa-apa bagi seseorang yang lebih lemah untuk memasuki dunia kecil seseorang, tetapi hal yang sama tidak akan sama untuk seseorang yang lebih kuat. Karena itu, dia tidak memaksa Tan Xiuteng, yang jelas-jelas mengkhawatirkan hal ini, bahkan jika dia bisa memaksa Tan Xiuteng melakukannya karena kontrak majikan pelayan. Begitu Duan Lingtian menjawab, seseorang berseru, "Paman Tan, kamu akhirnya kembali setelah 3 tahun." Ketika Meng Yu Zeng tiba, Tan Xiuteng membuka matanya dan berdiri. Kemudian, dia berpura-pura meminta maaf dan berkata, "Maaf membuatmu datang sejauh ini, namun, aku benar-benar khawatir." Meng Yu Zeng tidak menunggu Tan Xiuteng selesai berbicara dan dengan cepat menyela, "Paman Tan, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu sendiri. Saya mengerti, di mana mutiara gambar terapung yang merekammu saat kau membunuh Li Feng. Cepat dan tunjukkan padaku, 4446 kenapa kamu di sini?" Meng Yu Zeng tidak berpikir bahwa Tan Xiuteng akan berbalik melawan dia sehingga dia tidak peduli untuk mendengarkan penjelasan Tan Xiuteng sama sekali. Dia bahkan berpikir bahwa wajar jika Tan Xiuteng memiliki kekhawatiran seperti itu. Jika itu dia akan khawatir juga. Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah Meng Yu Zeng, Tan Xiuteng tampak lebih menyesal saat dia berkata, "Tuan muda Meng, demi keamanan, bagaimana pendapat Anda tentang melakukan pertukaran artefak spasial saya? Jika Anda tidak mau, kita bisa pergi ke suatu tempat yang lebih jauh. Aku tahu kau bersumpah atas sumpah darah gudang surga, tapi pembangkit tenaga listrik tertinggi terlalu kuat, aku." Sama seperti sebelumnya, Meng Yu Zeng menyela, "Paman Tan, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tidak perlu pergi ke tempat lain. Saya akan memasukkan artefak spasial Anda. Pusat kekuatan tertinggi sangat kuat dan memiliki banyak cara." Meskipun Meng Yu Zeng memiliki hubungan yang baik dengan Meng Tianfeng, dia tidak tahu apa artinya yang dimiliki Meng Tianfeng. Karena itu, dia tidak ragu dan menyetujui permintaan Tan Xiuteng. Dia tidak ingin membuang waktu dan pindah ke tempat lain. Tanda seru. Yang paling diinginkan Meng Yu Zeng sekarang adalah menonton rekaman Tan Xiuteng yang membunuh Li Feng. Setelah itu, dia akan dapat menghentikan pembentukan Heart Devil-nya. "Li Feng, apakah menurutmu orang sepertimu layak menentangku?" Meng Yu Zeng berpikir dengan jijik. Sementara itu, Tan Xiuteng dengan cepat menunjukkan ekspresi terima kasih setelah mendengar kata-kata Meng Yu Zeng. Dia berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda. Tolong jangan melawan. Saya akan mengirim Anda ke artefak spasial saya sekarang." "Baiklah." Meng Yu Zeng tampak bersemangat.
Dia berharap dia sudah berada di artefak spasial Tan Xiu Teng saat ini. Tan Xiu Teng mengangkat tangannya, dan aliran energi yang lembut menyelimuti Meng Yuzheng, yang tidak melawan sama sekali, ke dalam artefak ruang. Begitu Meng Yuzheng menghilang ke artefak spasial, mata Tan Xiu Teng berkilat saat dia melihat ke arah Green Billow City. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Tan Xiu Teng membuang kompas formasi yang telah dia persiapkan sebelumnya. Beberapa formasi kompleks muncul, menghancurkan area bersama dengan pegunungan. Kekuatan ledakan menyebabkan ruang terdistorsi. Tan Xiu Teng telah melakukan ini untuk menghilangkan jejaknya. Meskipun jelas bahwa sesuatu telah terjadi di sini, karena dia telah menghancurkan tempat ini, ketika Meng Tianfeng datang, akan sulit bagi Meng Tianfeng untuk menemukan petunjuk yang mengarah ke pelakunya. Selain itu, jika Meng Yuzheng tidak mati di sini, akan sulit bagi Meng Tianfeng untuk menemukan tempat ini menggunakan hubungan darah mereka. Meng Yuzheng secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di luar sekarang karena dia berada di artefak spasial Tan Xiu Teng. Dia saat ini sendirian, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, menunggu Tan Xiu Teng masuk. Sama seperti sebelumnya, dia tidak khawatir Tan Xiu Teng akan menyakitinya. Mengesampingkan segalanya, keilahian pembangkit kekuatan tertinggi dan harta karunnya yang lain berada di cincin spasial yang merusak dirinya sendiri. Jika Tan Xiu Teng membunuhnya, Tan Xiu Teng tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan jika Tan Xiu Teng berhasil mendapatkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi dan membunuhnya, Tan Xiu Teng telah bersumpah demi sumpah darah gudang langit bahwa dia akan meminjamnya. Jika Tan Xiu Teng merebutnya dengan paksa, Tan Xiu Teng akan dihukum. Swoosh! Seperti yang diharapkan Meng Yuzheng, Tan Xiu Teng segera memasuki artefak spasial. Begitu dia melihat Tan Xiu Teng, matanya berbinar, dan dia bertanya dengan mendesak, "Paman Tan, di mana mutiara gambar mengambang?" Tan Xiu Teng tidak menanggapi. Sebaliknya, dia melihat cincin spasial Meng Yuzheng. Maknanya jelas, jika Anda menginginkan mutiara gambar terapung, keluarkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi terlebih dahulu. Paman Tan, aku sudah membuat sumpah darah gudang surga. Saya tidak mungkin mundur, kata Meng Yuzheng sambil menggelengkan kepalanya dan membawa keilahian pembangkit kekuatan tertinggi tipe api, yang diberikan kepadanya oleh Meng Tianfeng, dari cincin spasialnya. Di masa lalu, Meng Tianfeng juga mengandalkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi ini untuk dengan cepat meningkatkan hukum apinya, meletakkan dasar yang kokoh di jalannya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena dia tidak membutuhkannya lagi, dia memberikannya kepada Meng Yuzheng untuk membantu Meng Yuzheng memahami hukum api. Paman, saat Meng Yuzheng hendak menyerahkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Swoosh! Suara pedang bersiul yang jelas terdengar di udara sebelum darah tiba-tiba menyembur keluar dari soket lengan Meng Yuzheng sebelum seluruh lengan kirinya, yang memegang keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Siapa ini? Ekspresi Meng Yuzheng berubah drastis. Dia tidak mencari penyerang. Sebaliknya, dia dengan cepat memobilisasi energi surgawinya dan menyalurkannya ke keilahian pembangkit kekuatan tertinggi yang terletak di tangan lengan kirinya yang terputus. Begitu energi surgawinya menyentuh keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, dia akan dapat segera mengembalikannya ke cincin spasialnya. Sayangnya, meski kecepatannya cepat, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Swoosh! Aliran lain dari energi surgawi mendarat di keilahian pembangkit kekuatan tertinggi sebelum tiba-tiba menghilang. Jelas, itu telah dibawa ke dalam cincin spasial pemilik energi surgawi. Dari awal sampai akhir, Tan Xiu Teng hanya berdiri tak bergerak di kejauhan sambil diam-diam menyaksikan semuanya terbuka. Karena dia tidak secara paksa merebut keilahian pembangkit kekuatan tertinggi, dia tidak melanggar sumpah darah gudang langitnya. Wajah Meng Yuzheng pucat pasi saat dia mengalihkan pandangannya melewati Tan Xiu Teng sebelum dia melihat sekeliling. Setelah itu, sosok lain muncul diam-diam seperti hantu. Sosok itu milik seorang pemuda tampan berbaju ungu. Begitu Meng Yuzheng melihat pihak lain, ekspresinya berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa dia akan melihat pihak lain di sini. Dia berseru, "Mengapa kamu di sini?" Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benak Meng Yuzheng saat ini. Mengapa Li Feng ada di sini? Mengapa Li Feng mengambil keilahian pembangkit kekuatan tertinggi saya? Bukankah aku sudah meminta Paman Tan untuk membunuhnya? Kenapa dia ada di sini?
Beraninya dia menyerangku. Setelah beberapa saat, Meng Yuzheng dengan cepat menjadi tenang. Dia terlihat merah saat menatap Tan Xiuteng, yang berdiri di belakang Duan Lingtian, dan berkata, Tan Xiuteng, Anda benar-benar bergabung dengan Li Feng untuk merebut keilahian pembangkit kekuatan tertinggi saya. Apakah Anda pikir Anda akan dapat melarikan diri dari hukuman dari sumpah darah surga Vault jika Anda melakukan ini? Meng Yuzheng tampak seperti binatang buas saat ini. Seolah-olah dia ingin menggigit Tan Xiuteng sampai mati. 4447 Meng Yuzheng putus asa. Meng Yuzheng sangat marah. Menurut pendapatnya, tidak mungkin bagi Tan Xiuteng untuk lolos dari hukuman karena melanggar sumpah darah Vault surga yang pasti akan membunuh pihak lain. Tetapi, Li Feng akan benar-benar tidak terluka setelah merebut keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Li Feng, serahkan Supreme Powerhouse Divinity, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Meng Yuzheng berkata dengan muram. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Tan Xiuteng melalui transmisi suara, Tan Xiuteng, tidak mungkin bagimu untuk lolos dari hukuman sumpah darah gudang surga. Namun, saya akan membatalkan sumpah jika Anda membunuh Li Feng untuk saya. Meng Yuzheng sama sekali tidak peduli dengan Tan Xiuteng saat ini. Nyatanya, tidak masalah jika dia kehilangan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Kecuali Duan Lingtian bersedia, mustahil baginya untuk merebut kembali keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Selain itu, sekarang Meng Tianfeng adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan keilahian pembangkit listrik tertinggi tipe api lainnya. Hal terpenting baginya sekarang adalah, Li Feng harus mati. Tan Xiuteng terkekeh setelah mendengarkan Meng Yuzheng. Dia berkata, Meng Yuzheng, apakah menurutmu aku meminta Tuan Muda untuk merebut keilahian pembangkit kekuatan tertinggi darimu? Tanda seru, Tuan Muda. Ekspresi Meng Yuzheng sedikit berubah. Setelah mendengarkan cara Tan Xiuteng menyapa Duan Lingtian, firasat muncul di hatinya. Saat ini, Duan Lingtian berkata sambil mencibir, Meng Yuzheng, Tan Xiuteng tidak ada hubungannya dengan ini. Saya mengambil keilahian pembangkit kekuatan tertinggi atas kemauan saya sendiri. Aku dalang di balik semua masalah ini. Dia tidak menyuruhku melakukan apapun. Karena itu, dia tidak melanggar sumpah darah gudang surga, dan tidak akan ada hukuman. Meng Yuzheng tampak skeptis saat dia menggertakkan giginya dan bertanya dengan suara rendah, Li Feng, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Dalang, apakah Anda bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi dalang dari apapun? Terlepas dari kata-katanya, perasaan firasat di hati Meng Yuzheng terus meningkat. Dia berspekulasi bahwa kekuatan misterius di belakang Li Feng pasti telah campur tangan dan menyelamatkan Li Feng sebelum Tan Xiuteng bisa membunuh Li Feng. Kemudian, Li Feng pasti mengancam Tan Xiuteng untuk bertindak melawannya. Tan Xiuteng memandang Meng Yuzheng dengan acuh tak acuh dan berkata, Meng Yuzheng, terserah kamu mau percaya atau tidak. Namun, itu adalah kebenaran. Aku memang mengikuti perintahmu. Aku mengejar Tuan Muda untuk membunuhnya setelah dia meninggalkan klan Wang dan kota Fajar Biru. Meng Yuzheng tidak membiarkan Tan Xiuteng selesai berbicara sebelum dia meraung. Tan Xiuteng, kamu idiot. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk hanya bergerak ketika kamu telah memastikan bahwa tidak ada yang diam-diam melindunginya? Meng Yuzheng berpikir bahwa orang yang melindungi Duan Lingtian harus lebih kuat dari Tan Xiuteng dan dengan mudah menghentikan Tan Xiuteng untuk membunuh Duan Lingtian. Karena putus asa, Tan Xiuteng pasti telah membawa Duan Lingtian kepadanya. Tan Xiuteng mencibir, Meng Yuzheng, saat aku meninggalkan jejakku di alam pasir suci, kamu bahkan belum lahir. Apakah Anda pikir saya akan bisa sejauh ini jika saya bodoh? Jelas, saya hanya bergerak setelah saya memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Kemudian, Tan Xiuteng berhenti sejenak dan menatap Duan Lingtian dengan hormat. Tatapannya sedikit rumit saat dia terus berkata, namun, saya tidak menyangka Tuan Muda itu begitu luar biasa. Kekuatannya dekat dengan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi meskipun berusia di bawah 10.000 tahun. Bagaimana mungkin aku cocok untuk orang seperti itu? Jika Tuan Muda tidak mengampuni saya tidak akan hidup sekarang. Kata-kata Tan Xiuteng seperti guntur di telinga Meng Yuzheng. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu, Tan Xiuteng, apakah menurutmu aku bodoh? Apakah Anda pikir saya akan percaya omong kosong Anda?
Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum genap 10.000 tahun memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan dewa tertinggi yang tak tertandingi? Orang seperti itu belum pernah terdengar di batas luar dan dunia segudang, apalagi alam pasir suci. Namun, terlepas dari kata-katanya, Meng Yuzheng, pada kenyataannya, mempercayai Tan Xiuteng. Bagaimanapun, dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Tan Xiuteng atau Duan Lingtian tidak perlu membohonginya. Selain itu juga akan menjelaskan mengapa klan Wang menolaknya dan berisiko menyinggung klan Meng untuk pihak lain. Mereka kira-kira seumuran, tetapi perbedaan antara kekuatan mereka seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Jika Duan Lingtian dapat membaca pikiran Meng Yuzheng sekarang, dia mungkin tidak dapat menolak untuk memberitahu Meng Yuzheng bahwa mereka tidak seumuran, dia baru berusia 2000 tahun. Tan Xiuteng berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, Meng Yuzheng, memprovokasi tuan muda adalah kesalahan paling bodoh yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Karena seorang wanita, Anda menyebabkan kematian Anda sendiri. Meng Yuzheng memelototi dua orang di depannya sebelum dia berkata dengan nada mengancam, Tan Xiuteng, Li Feng, sebaiknya lepaskan aku. Jika tidak, saya akan memanggil leluhur saya ke sini dengan token giok proyeksi hantu yang telah dia berikan kepada saya. Duan Lingtian tersenyum ketika mendengar kata-kata ini. Di sisi lain, Tan Xiuteng berkata sambil mencibir, Meng Yuzheng, apa menurutmu aku bodoh? Nenek moyang Anda baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi baru-baru ini. Tidak mungkin baginya untuk menyia-nyiakan esensi darahnya pada token giok proyeksi hantu. Esensi darah dari pembangkit tenaga listrik tertinggi diperlukan untuk menempa token giok proyeksi hantu, dan prosesnya tidak melelahkan dibandingkan dengan menggunakan esensi darah roh tertinggi. Token giok proyeksi hantu adalah token giok yang digunakan beberapa orang itu, yang ditemui Duan Lingtian di medan perang alam dunia menentang dewa, untuk memanggil manifestasi dari kekuatan tertinggi masing-masing. Saat itu, salah satu lawannya melarikan diri dengan menggunakan Phantom Projection Jade Token. Duan Lingtian telah belajar dari kesalahannya, dan dia khawatir tentang Meng Yuzheng yang memiliki token giok proyeksi hantu juga. Namun, setelah menyampaikan keprihatinannya kepada Tan Xiuteng, Tan Xiuteng meyakinkannya bahwa tidak mungkin ada pembangkit tenaga listrik tertinggi baru untuk memalsukan token giok proyeksi hantu. Setelah mendengar itu, dia akhirnya merasa nyaman. Sementara itu, Meng Yuzheng hancur setelah upaya terakhirnya untuk mempertahankan hidupnya digagalkan oleh Tan Xiuteng. Hanya sesaat, keputusasaan menguasai dirinya. Tidak, saya tidak ingin mati. 4448 Meng Yuzheng hilang. Meng Yuzheng putus asa. Semua pembangkit tenaga listrik tertinggi, baru atau lama, mampu membuat token giok proyeksi hantu dengan esensi darah mereka. Namun, karena proses yang melelahkan, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi baru tidak mungkin membuat token giok proyeksi hantu karena mereka akan sibuk menstabilkan basis kultivasi mereka. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya akan memberikan token ini kepada keturunan langsung yang paling berbakat atau keturunan langsung yang paling mereka sukai. Berdasarkan status Meng Yuzheng di klan Meng, dia pasti akan menjadi yang pertama dalam antrean untuk menerima token giok proyeksi hantu dari Meng Tianfeng, leluhurnya. Sayangnya, Meng Tianfeng adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi baru yang kemungkinan besar berfokus pada menstabilkan basis kultivasinya. Bahkan jika Meng Tianfeng benar-benar membuat token giok proyeksi hantu, tidak mungkin baginya untuk membuatnya dalam waktu singkat. Ekspresi Meng Yuzheng tidak sedap dipandang saat dia berlutut dan bersujud saat dia memohon dengan panik, Tuan Muda Li Feng, tolong tunjukkan belas kasihan. Anda dapat memiliki semua harta di cincin spasial saya. Tolong selamatkan hidup saya. Tanda seru. Meng Yuzheng sangat ketakutan saat ini. Dia yakin Meng Tianfeng akan dapat menghubungkan kematiannya dengan Li Feng, tetapi dia tidak yakin Meng Tianfeng cocok dengan kekuatan misterius di balik Li Feng. Dia tidak ragu Duan Lingtian berasal dari kekuatan yang sangat kuat setelah Tan Xiuteng mengatakan Duan Lingtian hampir sekuat dewa tertinggi yang tak tertandingi meskipun berusia di bawah 10.000 tahun. Duan Lingtian memandang Meng Yuzheng dengan acuh tak acuh dan berkata, luangkan hidupmu. Mungkin, saya akan berubah pikiran jika saya menemukan sesuatu yang berguna di cincin spasial Anda. Serahkan kepemilikan Anda atas cincin spasial sekarang.
Petik 2. Duan Lingtian tentu saja tidak akan menolak tawaran ini. Selain itu, dia tidak berniat membunuh Meng Yuzheng untuk saat ini, dia hanya akan memenjarakan Meng Yuzheng untuk saat ini. Menurut World Cleansing Divine Water, Meng Tianfeng, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Meng, akan dapat menghubungkan kematian Meng Yuzheng dengannya melalui hubungan darah mereka. Dengan demikian, sekarang bukan waktu yang tepat baginya untuk membunuh Meng Yuzheng. Dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Meng Tianfeng untuk saat ini. Meng Yuzheng menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Tuan Muda Li Feng, aku tidak meragukanmu, tapi, bunuh saya setelah saya melepaskan kepemilikan saya atas cincin spasial." Duan Lingtian mengangkat alis. Sudut bibirnya meringkuk menjadi senyuman menghina saat dia berkata, "Kamu boleh menyimpan cincin spasialmu dan pergi ke neraka. Apakah Anda benar-benar berpikir saya sangat peduli dengan harta benda Anda?" Setelah itu, Duan Lingtian melintas dan menghilang dari pandangan. Ekspresi Meng Yuzheng segera berubah. Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu tegas dan sulit dihadapi. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan buru-buru melepaskan kepemilikannya atas cincin spasial. Kemudian, dia memohon lagi, "Tuan Muda Li Feng, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Tolong selamatkan hidupku." Duan Lingtian muncul lagi dan tidak menanggapi permintaan Meng Yuzheng. Sebaliknya, Tan Yuzheng mengangkat tangannya dan mengklaim cincin spasial Meng Yuzheng. Kemudian, dia berjalan menuju Meng Yuzheng dengan ekspresi sinis. Ekspresi Meng Yuzheng berubah suram, dan dia berkata dengan nada mengancam, "Tan Xiuteng, leluhurku mungkin mewaspadai Li Feng karena latar belakangnya, tetapi jika kau membunuhku, leluhurku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Meng Yuzheng takut pada Duan Lingtian, tetapi dia tidak takut pada Tan Xiuteng bahkan jika Tan Xiuteng lebih kuat darinya. Tan Xiuteng tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak akan membunuhmu. Saya hanya akan melumpuhkan kultivasi Anda sesuai dengan instruksi Tuan Muda saya." Tan Xiuteng menahan Meng Yuzheng secepat kilat sebelum energi surgawinya yang kuat yang bersinar hijau dari hukum api melonjak ke arah Meng Yuzheng. Mata Meng Yuzheng melebar saat dia berteriak, "Ngeri, tidak." Dalam sekejap, Meng Yuzheng jatuh ke tanah tak sadarkan diri saat energi suci Tan Xiuteng memasuki meridiannya dan menghancurkan pembuluh darah langitnya. Saat ini, Duan Lingtian muncul kembali. Dia melirik Meng Yuzheng yang terbaring tak bergerak di tanah dan berkata, "Pastikan dia tidak mati. Jika dia mati, akan sulit berurusan dengan Meng Tianfeng. Tuan Muda, yakinlah, aku tidak akan membiarkannya mati." Tan Xiuteng berkata dengan hormat, "Aku tidak tahu banyak tentang Meng Yuzheng, tapi aku tahu dia terlalu pengecut untuk bunuh diri. Bahkan jika dia cacat secara fisik, dia akan tetap memohon untuk hidup." Duan Lingtian mengangguk. "Bagus. Ketika waktunya tepat, kita akan menghadapinya." Kemudian, dia menambahkan, "Baiklah, ayo pergi ke alam soliter tertaut sekarang." "Ya, Tuan Muda," jawab Tan Xiuteng dengan hormat. Selama perjalanan ke Green Billow City, Tan Xiuteng mengetahui dari Duan Lingtian bahwa alam soliter tertaut hanyalah perhentian dalam perjalanannya ke 3 alam suci besar di tengah batas luar. Di masa lalu, dia telah menghabiskan beberapa waktu di 3 alam suci agung. Faktanya, karena waktu dan pertemuan kebetulan di sana, dia menjadi begitu kuat sekarang. Jika dia tetap tinggal di alam pasir suci, dia tidak akan sekuat sekarang. Namun, juga harus dikatakan bahwa dia memiliki banyak panggilan dekat dengan kematian selama berada di sana. Selama perjalanan ke Linket Solitary Realm, Duan Lingtian berkultivasi dengan damai di kapal terbang Tan Xiuteng. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Tan Xiuteng tidak akan mengganggu kultivasinya. Beberapa waktu setelah Duan Lingtian melintasi perbatasan ke Linket Solitary Realm, klan Meng kota Green Billow akhirnya menemukan bahwa Meng Yuzheng, Tuan Muda klan, telah hilang. Setelah Meng Tianfeng menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, status Meng Yuzheng di klan juga meningkat pesat karena dia sangat disukai oleh Meng Tianfeng. Pada saat ini, pejabat tinggi dari klan Meng berkumpul di aula utama klan untuk pertemuan darurat. Seorang lelaki tua dengan janggut putih penuh berkata dengan muram, "Kami telah mencari kemana-mana, tetapi kami masih tidak dapat menemukan Yuzheng. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada leluhur ketika dia keluar dari kultivasinya yang tertutup?" Seseorang melihat Yuzheng pergi ke selatan setelah meninggalkan Green Billow City. Namun, tidak ada yang tahu mengapa dia meninggalkan kota. Mungkin,
Dia dipancing keluar kota. Yu Zeng tidak mungkin pergi terlalu jauh, dia belum kembali, dan kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Aku khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Tenang, Anda terlalu memikirkan banyak hal. Mutiara jiwa Yu Zeng masih utuh jadi dia pasti masih hidup. Itu benar, yang penting dia masih hidup. Yu Zeng adalah keturunan langsung dari leluhur kita. Bahkan jika dia terbunuh, nenek moyang kita akan dapat melacak si pembunuh. Ada kemungkinan pelakunya menyadari hal ini. Itu sebabnya dia tidak membunuh Yu Zeng. Jika itu masalahnya, pelakunya harus segera menghubungi kami dengan tuntutannya. Saya setuju. Kalau tidak, tidak ada gunanya mengambil risiko seperti itu. Lagi pula, klan Meng kami sekarang memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah kembali dari Blue Dawn City, Meng Tianfeng telah memasuki kultivasi tertutup. Ketika dia akhirnya keluar dari kultivasi tertutup dan ingin bertemu dengan keturunan langsungnya yang berharga, dia akhirnya mengetahui bahwa Meng Yu Zeng telah hilang. Yu Zeng hilang. Ekspresi Meng Tianfeng sangat gelap saat ini. Dia mengangkat tangannya sebelum dia memotong telapak tangannya dengan pedang yang menyala. Setelah itu, dia menatap tetesan darah yang melayang di udara sesaat sebelum dia menutup matanya. Tetesan darah sepertinya mendidih saat ini. Pada saat yang sama, kerutan akan muncul di wajah Meng Tianfeng sesekali. Setelah sekitar selusin napas, dia akhirnya membuka matanya, dan ekspresinya menjadi muram saat dia berkata, dia masih hidup, tetapi sesuatu telah terjadi padanya. Siapa yang berani menculik keturunan langsung saya? Apakah dia pikir saya penurut? 4.449 tentara surga kolosal. Dikatakan bahwa World Supreme Powerhouses mampu merasakan situasi keturunan langsung mereka selama keturunan mereka masih hidup, pikir Meng Tianfeng pada dirinya sendiri. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi yang baru, dia tahu dia tidak dapat menemukan detail spesifik tentang apa yang terjadi pada keturunan langsungnya, Meng Yu Zeng. Pelakunya sepertinya takut aku melacaknya jadi dia membiarkan Yu Zeng hidup-hidup, namun, apakah menurutnya aku tidak punya cara lain untuk menyelidiki masalah ini? Meng Tianfeng berpikir sendiri dengan ekspresi gelap. Setelah itu, Meng Tianfeng pergi menemui pemimpin klan dari klan Meng agar mereka dapat menyelidiki masalah tersebut. Awalnya, Meng Tianfeng yakin bahwa mereka akan dapat dengan cepat menyelidiki masalah tersebut dan melihat hasilnya. Namun, dia hampir terkena stroke ketika mendengar laporan dari pemimpin klan dari klan Meng. Dia tidak menyangka bahwa Meng Yu Zeng, yang paling dia sayangi, adalah pembuat onar yang tidak berguna dan memiliki banyak musuh di luar. Tanda seru, leluhur tua, saya khawatir ada terlalu banyak tersangka, dan tidak efisien bagi kami untuk menyelidiki dari sudut ini, kata pemimpin klan dari klan Meng sambil tersenyum masam. Ini adalah tugas pertama yang diberikan kepadanya oleh Meng Tianfeng yang baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia secara alami ingin membuktikan dirinya dan menyelesaikan tugasnya. Sayangnya, tidak ada yang menyangka Meng Yu Zeng telah membuat begitu banyak musuh tanpa ada orang di klan yang mengetahuinya. Selain itu, sebagian besar, jika tidak semua, dari mereka sangat membenci Meng Yu Zeng dan menginginkan dia mati. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa klan Meng dan Green Billow City berada dalam kekacauan setelah Meng Yu Zeng menghilang. Saat ini, dia dan Tan Siu Teng telah tiba di kota Guilan, sebuah kota di alam soliter terhubung. Guilan City adalah perhentian terakhir mereka sebelum mereka menuju ke Peaceful Might Realm. Kedua alam adalah bagian dari 6 alam yang paling dekat dengan 3 alam suci besar dari batas luar. Sebelum datang ke kota Guilan, Duan Lingtian dan Tan Siu Teng telah mengunjungi beberapa kota lain di Linket Solitary Realm untuk mengumpulkan informasi dan membeli sumber daya kultivasi. Kota Guilan memiliki formasi pelarangan penerbangan dan sekelompok penjaga yang berpatroli di langit. Dengan demikian, Duan Lingtian dan Tan Siu Teng harus berjalan ke kota. Berbeda dengan kota-kota lain yang diperintah oleh klan yang kuat, kota Guilan diperintah oleh kekuatan yang kuat yang disebut tentara langit kolosal. Tuan muda, konon tentara surga kolosal dulu nomaden. Kemudian, ketika pemimpin mereka menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka menaklukkan dan menetap di kota Guilan. Tan Siu Teng berkata, kota ini berganti nama setelah pasukan langit kolosal mengambil alih. Dikatakan bahwa pemimpin bernama kota Guilan untuk mengenang mendiang istrinya. Ada banyak rumor tentang prestasi legendaris sang pemimpin. Dia hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi.
Tak lama setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, ia mengalahkan 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari 3 klan besar yang memerintah kota ini di masa lalu. Sejak saat itu, dia diakui secara luas sebagai salah satu pembangkit tenaga tertinggi terkuat di alam soliter tertaut. Setelah menaklukkan kota tersebut, tentara surga kolosal menyita semua properti milik 3 klan utama. Semua orang tahu bahwa bisnis di sini sebagian besar dimiliki oleh pejabat tinggi di tentara surga kolosal. Selain itu, ada desas-desus bahwa wakil pemimpin mereka telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi 1000 tahun yang lalu, tetapi belum ada yang bisa memverifikasi rumor tersebut. Keingintahuan Duan Lingtian terusik setelah mendengarkan kata-kata Tan Xiuteng. Berbeda dengan kota-kota lain, jalan utama sepi dan bersih meskipun ada banyak orang yang berseliweran. Orang-orang berbicara dengan suara pelan seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Tan Xiuteng terus berkata, dikatakan bahwa mendiang istri pemimpin tentara langit kolosal menyukai kedamaian dan ketenangan. Dengan demikian, orang dilarang membuat kebisingan di kota. Peringatan akan diberikan kepada mereka yang melanggar aturan, dan pelanggar berulang kali akan diusir dari kota. Duan Lingtian tersadar setelah mendengar kata-kata ini. Dia terus mengembara di kota, mencari sumber budidaya yang berguna baginya, keluarganya, dan teman-temannya. Meskipun dia datang ke sini untuk mencari cara menyelamatkan KR, dia tidak lupa untuk mencari hal-hal yang mungkin berguna bagi keluarga dan teman-temannya. Sebelum tiba di kota Guilan, Duan Lingtian merasa waktunya di kota Guilan akan berbeda dengan waktunya di kota lain. Perasaannya terbukti saat melihat seorang pemuda tampan berbaju putih dengan tinggi sekitar 180 cm. Pihak lain memiliki sepasang alis yang berbeda dan rambut biru yang berbeda yang berkibar tertiup angin saat dia berjalan. Ekspresi Duan Lingtian segera berubah ketika dia melihat pihak lain di lautan manusia. Setelah merasakan tatapan Duan Lingtian, pemuda tampan itu bertanya, "Apakah kamu mengenal saya?" Setelah itu, Duan Lingtian merasakan aura yang menusuk tulang menyapu dirinya dan menekan energi surgawinya hanya dalam sekejap. Sementara itu, ketika Tan Xiuteng merasakan energi yang mendominasi, tubuhnya bergetar dan matanya membelalak kaget. Dia menelan ludah sebelum dia berseru dalam hati, "Es pembangkit tenaga listrik tertinggi. 4.450 undangan dari Han Wang." Tan Xiuteng telah bertemu dengan beberapa kekuatan tertinggi dalam hidupnya dan biasanya dapat mengidentifikasi mereka. Dia tidak terlalu terkejut bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi di kota Guilan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat dengan mudah berbaur dengan kerumunan selama mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka. Sebelumnya, dia telah memperhatikan pemuda berambut biru itu, tetapi dia tidak menganggap pihak lain sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pusat kekuatan tertinggi ini jauh lebih kuat daripada Meng Tianfeng kota Green Below, pikir Tan Xiuteng pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang begitu kuat begitu mereka tiba di kota Guilan. Pada saat ini, sedikit ketakutan terlihat di mata Duan Lingtian saat dia melihat pemuda berpakaian putih dan berambut biru itu. Pihak lain tidak lain adalah Han Wang, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang Qiming minta bantuannya untuk menjatuhkan 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi di Danqing Sun City. Pada saat itu, Qiming dan Han Wang telah bergabung dan menang atas 5 kekuatan tertinggi dari Danqing Sun City. Duan Lingtian bahkan menyaksikan kematian salah satu dari 5 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Seolah-olah itu terjadi baru-baru ini, dia dapat dengan jelas mengingat bagaimana darah menghujani Danqing Sun City ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi meninggal. Saat ini, Han Wang tersenyum tipis dan berkata, "Anak muda, aku ingat kamu. Anda berada di pusat kota Danqing Sun City hari itu. Kamu adalah satu-satunya manusia di bawah alam kekuatan tertinggi yang telah melarikan diri dari Danqing Sun City hidup-hidup." Tanda seru. Meskipun Han Wang melawan 5 kekuatan tertinggi lainnya dengan Qiming hari itu, dia menyadari penampilan spektakuler Duan Lingtian saat itu. Duan Lingtian juga menarik perhatian Qiming saat itu. Tanpa sepengetahuan Duan Lingtian, jika Han Wang tidak menghentikan Qiming saat itu, Qiming akan membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian selamat dari pembantaian Danqing Sun City berkat intervensi Han Wang. Duan Lingtian terkejut karena Han Wang mengenalinya. Ketika dia kembali sadar, dia berkata dengan hormat, "Saya tidak berharap senior Han Wang mengenali orang yang tidak penting seperti saya." Tidak signifikan, Han Wang menggelengkan kepalanya dan berkata,
seseorang dengan kekuatanmu di bawah usia 10.000 tahun sangat langka di batas luar dan dunia segudang. Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian Han Wang di Danqing Sun City? Faktanya, dia pikir kemungkinan Han Wang telah melihatnya mengalahkan Tameng Sa dan menyelamatkan nyawa Tameng Sa. Ketika Qiming dan pasukan iblisnya menyerbu ke Danqing Sun City, Han Wang tidak hadir. Dia hanya muncul ketika Qiming memanggilnya setelah 5 kekuatan tertinggi dari Danqing Sun City muncul. Kemungkinan Han Wang bersembunyi di dekatnya dan mengamati segalanya, termasuk pertempuran Duan Lingtian dengan Tameng Sa. Senior Han Wang, Anda terlalu memuji saya, Duan Lingtian berkata dengan rendah hati, saya hanya bisa memiliki kekuatan seperti itu karena banyak pertemuan yang kebetulan, ini semua berkat keberuntungan saya. Semoga beruntung, Han Wang berkata dengan senyum tipis, anak muda, kamu terlalu rendah hati. Duan Lingtian hanya tersenyum canggung. Pada saat yang sama, dia merasa jauh lebih nyaman setelah Han Wang menarik energinya yang mendominasi dan dingin. Sementara itu, Tan Xiu Teng menghela nafas lega dalam hati saat melihat Han Wang sepertinya tidak memiliki niat buruk. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya-tanya dalam hati, Han Wang. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Setelah memikirkannya sejenak, ekspresi Tan Xiu Teng berubah dan matanya membelalak kaget. Beberapa tahun yang lalu, Tan Xiu Teng telah mendengar desas-desus tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi bernama Han Wang, yang tinggal dalam pengasingan di alam pasir suci. Dikatakan bahwa setelah Han Wang tiba di Divine Sand Realm, seorang anggota klan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi telah menyinggung perasaannya. Akibatnya, dia melumpuhkan pihak lain. Pada saat itu, untuk membalas kematian anggota, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan itu memanggil pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya dan pergi ke tanah kultivasi Han Wang untuk membunuhnya. Meskipun dua pembangkit tenaga listrik tertinggi bergabung, Han Wang berhasil membunuh salah satu dari mereka dalam waktu kurang dari 30 gerakan. Dengan itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tersisa kehilangan keinginan untuk bertarung dan terbunuh hanya dalam 3 langkah. Secara keseluruhan, Han Wang membunuh dua pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya dengan 33 gerakan. Setelah pertempuran yang mengguncang alam pasir suci, dia menjadi terkenal di alam pasir suci, dan tidak ada yang berani mendekati tempat budidayanya. Seolah-olah tanah kultivasinya telah menjadi tempat terlarang. Saat itu, Qiming juga menyaksikan pertempuran tersebut. Bahkan Qiming tidak percaya diri menghadapi Han Wang. Ini benar-benar dia setara atau lebih kuat dari pusat kekuatan tertinggi di alam pasir suci. Tan Xiu Teng berseru dalam hati saat jantungnya berdetak kencang. Sedikit rasa takut terlihat di matanya saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Sepertinya benar dia bergabung dengan Qiming dan membunuh 2 dari 5 pusat kekuatan tertinggi Danqing Sun City. Anak muda, apakah Anda menuju ke alam perkasa yang damai setelah meninggalkan kota Guilan dari alam soliter tertaut? Han Wang bertanya pada Duan Lingtian dengan senyum ramah, terlihat anggun. Ya, Senior Han Wang. Saya berencana untuk pergi ke Peaceful Might Realm selanjutnya, jawab Duan Lingtian dengan anggukan. Han Wang tertawa dan berkata, kebetulan sekali. Saya juga akan pergi ke alam perkasa yang damai untuk mengunjungi seorang teman lama. Mengapa kita tidak bepergian bersama? Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman setelah mendengar kata-kata Han Wang. Dia bertanya-tanya apakah Han Wang memendam niat buruk. Dia sekarang sangat waspada setelah pengalamannya di Crimson Demon Ridge. Han Wang bisa merasakan kegelisahan Duan Lingtian jadi dia berkata sambil tersenyum, tenang. Saya menyarankan agar kita bepergian bersama karena saya ingin meminta bantuan dari Anda.